Karunia-Mu untuk hadir tengah-tengah kami ya Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Engkau senantiasa memberikan pernyataan buat ibadah kami Tuhan di sore hari ini. Bawalah kami untuk mengerti akan memahami untuk memahami firman-Mu Tuhan. Dan biarlah hati kami terbuka untuk menerima dan menjalankan perintah-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulut ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari lebih sungguh-sungguh lagi kita ulangi lagu ini. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung
Kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Semuanya boleh bangkit berdiri. Kita diberikan diberikan apa jinya Yesus Raja segala raja. Amin. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkan nafasnya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita apa? Kita lebih dari pemenang. Dengan yakin kita katakan, kita lebih dari pemenang. Dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh diam di hadirat-Mu saja, Tuhan. Penuhi hati kami, Tuhan. Hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat, amin Tuhan, dalam hatiku. Ku rindu mendengar
umat-Mu. Haleluya, haleluya. Bapa, kami bersyukur kepadamu buat sore ini Tuhan. Kami masih ada sebagaimana kami ada semua karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Untuk itu pada saat ini Tuhan, kami ada di tempat ini. Kami memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu yang kudus Tuhan. Karena kami yakin, kami percaya bahwa Engkau-lah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian kami umat-Mu. Dan tatkala Engkau hadir di tengah kami ya Tuhan, maka yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang terikat dengan dosa Tuhan lepaskan. Kami percaya sore ini merupakan sore berkat bagi setiap kami. Untuk itu Bapa, dan saat ini kami merindukan Engkau berbicara atas setiap kami melalui kebenaran firman-Mu. Sampaikan firman-Mu, kami siap untuk mendengarkan. Hanya demi Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan berdoa. Kita yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin, amin. Puji Tuhan. Shalom. Ya, puji Tuhan, tentunya sore ini merupakan sore yang penuh sukacita ya, karena kita kembali ya, beribadah kepada Tuhan, kita ada dalam hadirat Tuhan, kita menikmati kehadirannya di tengah-tengah kita pada sore hari ini. Puji Tuhan. Pada saat ini kita akan membuka Alkitab kita belajar firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 4 ayatnya yang pertama sampai yang ke-11. Matius pasal 4 ayat pertama sampai yang ke-11. Kalau kita melihat perikopnya di sana dikatakan pencobaan di padang gurun. Saya bacakan buat kita semua. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicoba iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang tinggi, yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Puji Tuhan. Tema firman Tuhan pada sore ini adalah menang atas ujian. Menang atas ujian. Hidup ini merupakan sebuah ujian. Suka tidak suka, mau tidak mau, kita harus melewati sebuah ujian iman dalam kehidupan kita. Saya sebagai dosen di sekolah teologi ya, dosen teologi saudara, tentunya ya mahasiswa yang sekolah teologi ya, selain belajar, tentunya pada saat sudah tiba saatnya ya akan saya uji. Apakah yang sudah saya sampaikan kepada mereka bisa diterima dengan baik, ya kan? Mereka bisa mengerti, memahami, dan tentunya itu melalui ujian. Lalu ada UTS, ujian tengah semester. Lalu ada UAS, ujian akhir semester. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, orang sekolah juga harus melewati ujian. Entah itu SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Tentunya harus melewati ujian. Kalau saudara sebagai siswa katakan kepada gurumu ya, atau sebagai mahasiswa, Pak, saya mau naik kelas, tetapi saya tidak mau ikut ujian. Enggak ada saudaraku. Mau naik kelas harus ikut ujian. Sama saudara.
Dalam kita mengiring Tuhan, dalam kita ikut Tuhan, dalam kita menjalani hidup, kita diwajibkan untuk mengikuti ujian hidup. Ujian iman yang Tuhan wajibkan untuk kita ikuti, saudaraku. Namun kita bisa belajar dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana Tuhan Yesus pada waktu itu menghadapi ujian, menghadapi pencobaan, dan semuanya itu Tuhan izinkan, saudara. Ingat, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas surga dan bumi. Namun Tuhan yang berkuasa atas surga dan bumi, dia turun ke dalam dunia. Dia mengambil rupa menjadi sama seperti manusia. Jadi Tuhan Yesus itu dia 100% Allah, namun dia juga manusia. Dalam keadaannya sebagai manusia, Tuhan Yesus ya mengalami ujian iman juga, saudaraku. Diuji. Dan ini merupakan teladan buat kita semua. Tentunya kita meneladani Tuhan Yesus. Apa itu ujian, ya kan? Yang pertama, saudara, ujian itu merupakan rencana Tuhan sendiri. Jadi ujian merupakan rencana Tuhan bagi setiap orang yang percaya. Makanya Alkitab katakan di ayat 1 tadi, saudara, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk apa? Dicobai. Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai. Yang membawa siapa? Yaitu Roh. Ya, Yesus sebagai manusia dibawa oleh Roh, ya kan? Yesus sebagai manusia, ya dia Allah, tetapi dia manusia, 100% manusia. Inilah yang diperdebatkan oleh saudara-saudara kita dari seberang, saudaraku, ya seringkali. Ya itu kan katakan bahwa engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, kepada dialah engkau berbakti. Yesus juga harus menyembah Tuhan Allah, ya seperti itu, saudara. Jadi ya Yesus itu manusia, dia bukan Tuhan, ya karena dia memahami hanya sebatas itu. Namun kalau orang mau memahami siapa itu Yesus, dia Tuhan dari surga datang ke dalam dunia, mengambil rupa seorang hamba, bahkan sama seperti manusia. Ya, dia lahir sebagai manusia yang normal, ya kan? Memakai kandungan Maria, ya seorang perawan yang masih suci, yang belum pernah dijamah oleh laki-laki, dan Allah memakai kandungan Maria untuk melahirkan Yesus Kristus. Dan Yesus waktu ada dalam dunia, dia memang manusia, tidak bisa disangkal. Dia manusia tetapi dia juga ilahi, dia Tuhan, saudaraku. Makanya Tuhan Yesus tahu akan isi hati manusia. Dan pada saat Tuhan Yesus datang kepada Yohanes Pembaptis, minta untuk dibaptis, waktu itu Yohanes Pembaptis menolak. Harusnya engkau yang datang kepadaku, bukan aku, aku yang datang kepadamu, bukan engkau yang datang kepadaku. Tetapi apa jawab Tuhan Yesus? Tuhan Yesus katakan, biarlah ini merupakan penggenapan seluruh isi hukum Tuhan. Jadi Tuhan Yesus memberi teladan bagi kita manusia. Jadi Tuhan Yesus datang ke dalam dunia itu memberi teladan bagi kita, saudaraku. Termasuk pada saat kita sedang mengalami ujian. Termasuk saat kita sedang ada di dalam pencobaan iman. Ya, Tuhan gak pernah mencobai siapapun. Ya, Tuhan itu sifatnya menguji, tetapi kadang ujian itu ya itu dipakai medianya itu iblis. Ya kan, contohnya Ayub. Ayub orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Namun iblis minta untuk apa? Mencobai Ayub. Kalau tujuan iblis mencobai Ayub itu untuk menjatuhkan Ayub. Tapi Tuhan menguji sifatnya, tujuannya apa? Ayub ini imannya dimurnikan. Jadi Tuhan sifatnya menguji, bukan mencobai. Kalau mencobai tujuannya menjatuhkan. Jadi iblis bisa saja dipakai sebagai media untuk apa? Kita mengalami ujian iman. Tanpa seizin Tuhan, hal itu tidak mungkin, saudaraku. Jadi kalau saat ini saudara sedang mengalami ujian iman, dan itu merupakan pencobaan yang Tuhan izinkan dalam kehidupanmu,
kita bisa meneladani Tuhan Yesus Kristus. Yang perlu kita ketahui adalah yang pertama tadi, pencobaan itu atau ujian iman itu adalah rencana Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Jadi ujian itu adalah rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Makanya Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk apa? Dicobai. Ya, diuji, saudara. Jadi Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis setelah dibaptis. Alkitab tidak mencatat bahwa setelah Yesus dibaptis maka Yesus dibawa oleh roh ke restoran. Enggak. Dibawa oleh roh kemana? Ke gedung biskup? Enggak. Dibawa oleh roh untuk apa? Untuk jalan-jalan, traveling? Enggak, saudaraku. Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun. Jadi saudara, kalau saat ini saudara iring Tuhan, saudara menyerahkan hidupmu percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau saat ini saudara mengalami ujian iman, ya, saudara dicobai oleh berbagai macam masalah, pergumulan, ya, enggak perlu takut. Karena apa? Pencobaan itu bagian dari rencana Tuhan, ya, sifatnya menguji iman saudara. Memang medianya bisa saja iblis Tuhan izinkan mencobai kehidupanmu. Bisa saja melalui kesulitan hidup, bisa saja melalui kehidupan orang lain juga yang membuat kita itu jengkel, membuat kita itu marah. Itu saudaraku. Namun Tuhan lihat apakah kita ini menang atas pencobaan, menang atas ujian yang saat ini kita jalani atau tidak. Ini yang menjadi masalah, saudaraku. Kalau kita tahu bahwa ujian itu bagian dari rencana Tuhan, harusnya kita jalani dengan baik. Karena tidak ada seorang pun yang bisa menghindar dari ujian ini, saudaraku. Ya, saya berikan contoh tadi, kalau seorang murid mau naik kelas, tentunya dia harus melewati ujian. Gak mungkin ya dia bisa naik kelas tanpa melalui ujian, gak mungkin. Semua melalui ujian. Jadi kalau saat ini Tuhan izinkan kita menghadapi atau mengalami ujian, ingat, itu bagian dari rencana Tuhan yang Tuhan izinkan dalam kehidupanmu. Namun seringkali pada saat orang sedang mengalami ujian iman, orang sedang dimurnikan imannya melalui ujian itu, ya, ada yang lulus, ada yang tidak lulus, ya kan? Ada yang lulus, ada yang berhenti di tempat, tidak lulus. Dan harus ikuti lagi ujian itu. Untuk itu pada saat kita sedang mengalami ujian iman, mari bersikaplah dengan baik, saudaraku. Sikapi dengan baik karena itu bagian dari rencana Tuhan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut. Jangan menyalahkan keadaan, terlebih menyalahkan Tuhan. Yesus saja dibawa oleh roh di padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Jadi jangan takut kalau saat ini engkau sedang mengalami ujian. Engkau saat ini sedang dicobai oleh iblis, ya, melalui berbagai macam masalah. Ingat, Alkitab katakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu adalah pencobaan biasa. Pencobaan apa, saudara? Pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatanmu. Karena Dia Allah yang setia. Dia pasti memberikan jalan keluar pada saat engkau sedang mengalami ujian yang sifatnya pencobaan. Jadi saudara, ini yang perlu saudara ketahui. Ya, jangan kita menghindar dari ujian iman. Ya, jalani ujian itu dengan baik. Yakinlah kalau kita percaya kepada Tuhan, Tuhan pasti memberikan jalan keluar dalam kehidupan kita. Ya, terkadang orang gagal di sini, saudaraku. Orang iring Tuhan, orang ikut Tuhan gagal di sini. Pada saat diuji dengan kesulitan, pada saat diuji dengan apa? Dengan dikucilkan orang, dibenci oleh keluarganya. Pada saat diuji dengan apa? Kenikmatan dunia juga. Diuji dengan jabatan. Ya.
ada yang gagal. Ada yang gagal. Namun sore ini kita belajar. Ya, kita meneladani Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus pun memberi teladan buat kita. Ya, bagaimana Tuhan Yesus menang atas ujian. Menang atas ujian, saudaraku. Jadi saudara yang kasih Tuhan, ujian merupakan rencana Tuhan. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, saudara, ujian ini ya, ujian ini bisa dikalahkan dengan apa? Dengan firman Tuhan. Pada saat saudara diuji, ya, saudara bisa pakai firman Tuhan seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berpuasa 40 hari, tidak makan, maka laparlah Yesus. Lalu datang si pencoba, mencobai Tuhan Yesus. Tuhan Yesus diuji, saudaraku. Ya. Dan iblis katakan, jikalau engkau anak Allah, jadikanlah batu ini menjadi roti. Dan itu yang dikatakan iblis. Ya. Tuhan Yesus dicobai, saudara, agar Tuhan Yesus ya merubah batu menjadi roti. Jangankan batu dirubah jadi roti, dijadikan daging babi yang enak pun bisa, saudaraku. Ya, dijadikan makanan capcay, fuyung hai, hahai semua juga bisa. Tuhan Yesus bisa. Tapi Tuhan Yesus tidak mau menuruti apa yang dikatakan oleh iblis. Ingat saudara, memang manusia, ya, kebutuhan manusia itu ada dua, yaitu kebutuhan rohani dan kebutuhan jasmani. Ya, karena manusia diciptakan dari dua unsur, unsur jasmani dan unsur rohani. Unsur jasmani manusia diciptakan itu dari debu dan tanah. Ya kan, unsur rohani setelah jadi itu dibentuk oleh Tuhan, maka dihembuskan nafas kehidupan, yaitu roh Tuhan dalam diri manusia. Sehingga ada unsur rohani dan unsur jasmani. Ya, unsur jasmani manusia memang perlu makanan jasmani. Perlu roti, perlu nasi, perlu ikan, ya, perlu makanan jasmani. Namun ingat, manusia bukan hanya perlu makanan jasmani, tapi makanan rohani juga, saudaraku. Tatkala rohani kita beri makanan dengan baik, yaitu dengan firman Tuhan, maka kita bisa mengalahkan godaan itu, saudara. Kita bisa mengalahkan ujian itu. Kita bisa menyelesaikan dengan baik, maksud saya, ujian yang diwajibkan oleh Tuhan itu. Pada saat kita dicobai, ya, dengan kebutuhan pokok kita, dengan kebutuhan makanan minuman kita, saudara, maka kita bisa kalahkan itu dengan apa? Dengan firman Tuhan. Jadi ujian itu bisa dikalahkan dengan firman Tuhan. Makanya pada saat iblis katakan, jikalau engkau anak Allah, jadikan batu ini menjadi roti. Tuhan Yesus katakan begini, manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita mau menang atas ujian, saudara, mari ya pakai firman Tuhan sebagai senjata yang ampuh mengalahkan pencobaan yang datangnya dari setan, saudaraku. Pakai firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Sehingga pada saat godaan itu datang yang menguji iman kita, kita tetap kuat. Yang membuat kuat itu firman Tuhan. Untuk itu jangan malas membaca Alkitab. Baca Alkitab setiap hari, renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Supaya kita menang terhadap godaan setan. Syaiton katanya orang dunia, saudaraku ya. Saudara kita itu syaiton ya, godaan setan, saudaraku. Ya, karena dunia ini, saudara, di bawah kaki si jahat. Alkitab katakan begitu. Dunia ini di bawah kaki si jahat. Namun orang yang percaya kepada Tuhan, dia akan menang atas kuasa setan. Karena setan telah dikalahkan. Ya, setan telah ditaklukkan di bawah kaki Tuhan Yesus. Jadi orang yang percaya, yang mau mendengarkan perkataan firman Tuhan, orang percaya yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam,
Dia akan tetap kokoh kuat di dalam Tuhan. Dan dia akan tetap bertindak. Dia akan tetap menang, saudara. Jadi kalau saudara malas baca Alkitab, ya gampang dikalahkan oleh setan, saudaraku. Saudara akan gampang ya jatuh dalam dosa. Karena saudara tidak memiliki perisai iman. Saudara tidak memiliki pedang roh, yaitu firman Tuhan. Ya, firman Tuhan itu pedang roh, saudara. Pada saat kita ya sedang ada dalam pencobaan, ya kita saat mungkin sedang sakit gitu ya, karena kita sering membaca firman Tuhan bahwa Tuhan katakan, akulah Tuhan Allahmu yang menyembuhkanmu. Pada saat kita mendengarkan firman Tuhan seperti itu, maka kita memiliki iman. Karena iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Pada saat kita sakit ya, kita percaya Tuhan adalah Tuhan penyembuh. Dan kita akan mengalami kesembuhan itu. Namun kalau kita tidak memiliki firman Tuhan, pada saat kita sedang sakit, lalu iblis ada di samping kita, membisiki kita, kamu sakit pasti akan mati. Ya, umurmu tidak lama lagi. Sehingga saudara akan lemah, putus asa menghadapi ujian iman melalui sakit penyakit itu. Jadi pakai firman Tuhan sebagai pedang roh pada saat pencobaan itu datang, mencobai kehidupan kita. Firman Tuhan itu yang membuat kita menang, saudaraku. Pakai firman Tuhan. Ya kan? Pada saat ada godaan melalui keinginan daging kita, kita ingin firman Tuhan. Ya, jangan menuruti keinginan daging. Hiduplah oleh roh. Sehingga keinginan daging kita ini bisa ditekan. Dan kita mengikuti keinginan roh. Karena firman Tuhan katakan seperti itu. Makanya Tuhan Yesus pada saat dicobai oleh iblis, Tuhan Yesus selalu katakan ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ada tertulis bahwa engkau harus menyembah kepada Tuhan Allah dan kepada Dia engkau berbakti. Jadi Tuhan Yesus selalu pakai firman Tuhan. Untuk itu mari saudaraku, ya, kita juga harus pakai firman Tuhan sebagai senjata untuk mengalahkan si jahat itu, saudaraku. Karena iblis pun juga pakai firman Tuhan. Pada saat Tuhan Yesus katakan, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Lalu iblis juga berkata begini, saudaraku, pada saat Tuhan Yesus dibawa ke kota suci, saudara, menempatkan Tuhan Yesus di bubungan bait Allah, lalu iblis juga ngomong begini, jika engkau anak Allah jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis. Jadi ingat saudara, iblis juga tahu firman Tuhan. Ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Jadi iblis juga pakai firman Tuhan. Kalau iblis saja pakai firman Tuhan, kalau kita nggak tahu firman Tuhan, bagaimana saudaraku? Pasti saudara akan kalah menghadapi ujian. Saudara akan kalah menghadapi pencobaan yang datangnya dari setan, saudara. Untuk itu mari mulai saat ini berkomitmenlah. Renungkan firman Tuhan dengan baik, saudaraku. Dan Yesus katakan, ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi firman dikutip oleh iblis, lalu Tuhan Yesus juga memakai firman. Dan iblis membawa pula ke atas gunung yang tinggi dan diperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan segala kemegahannya. Jadi ini saudaraku, iblis itu kerjaannya kan ya, mencobai manusia ya, menggoda manusia supaya manusia itu menuruti segala keinginannya. Ya. Jadi iblis itu mencobai manusia dari zaman Adam dan Hawa, zaman Yesus hingga zaman sekarang. Itu melalui apa? Melalui mata, keinginan mata.
keinginan daging, lalu setelah keinginan daging ini terpenuhi, jadi sombong. Dan itulah iblis, saudara. Makanya Alkitab katakan apa yang dari dunia, yaitu keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, itu bukan berasal dari Bapa. Jadi dari sejak zaman Adam dan Hawa, zaman Yesus hingga zaman sekarang, iblis itu mencobai manusia. Masuk melalui apa? Melalui matanya. Setelah itu mengingini apa yang dia lihat, keinginan daging. Lalu manusia jadi sombong karena keinginannya terpenuhi, saudaraku. Dan ini tujuan iblis, supaya manusia itu sama seperti dia, yaitu hidup dalam kesombongan. Tapi beda dengan Tuhan. Tuhan mau kita rendah hati. Karena Alkitab katakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Jadi Tuhan Yesus diperlihatkan kemegahan dunia. Dan iblis katakan begini, semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ini kan makin kurang ajar, saudara. Ya, makin kurang ajar. Tuhan Yesus suruh menyembah dirinya, saudaraku. Lalu Tuhan Yesus katakan apa? Maka berkatalah Yesus kepadanya, nyala iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jadi saudara, kalau saat ini saudara sedang menghadapi iblis, ya, mencobai kehidupanmu, ya, langsung hardik saja. Jangan diajak ngomong iblis itu, saudaraku. Makanya Tuhan Yesus katakan nyala iblis, sebab ada tertulis. Jadi Tuhan Yesus tetap pakai firman Tuhan. Langsung hardik, saudara. Jadi jangan ajak ngobrol, datangmu dari mana, namamu siapa, ya. Kamu laki-laki atau perempuan, nggak ada, saudaraku, iblis laki-laki perempuan. Dia roh jahat. Jadi langsung dihardik. Jangan diajak ngobrol, apalagi berteman. Ya, kadang ada orang Kristen begitu, saudaraku. Ya, kita nggak perlu takut sama iblis. Iblis itu sudah dikalahkan di bawah telapak kaki Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus katakan di dalam Matius 28 ayat yang ke-19, ya, 18, bahwa segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Dan itu kata Tuhan Yesus. Dan tentunya diberikan setiap orang yang percaya kepadanya. Karena setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya di dalam nama Yesus Kristus. Jadi kita ini ada kuasa, saudara. Kalahkan iblis dengan kuasa Tuhan. Hardik iblis. Jangan diajak banyak bicara. Usir saja, saudaraku. Ya, kadang anak Tuhan begitu. Takut sama iblis, takut sama setan. Ya, lewat di tempat gelap takut. Ya, lewat di kuburan takut. Ya, lewat di kuburan ngomong lagi. Amit-amit mbah, anak babi mau lewat. Ya, apa itu? Anak babi mau lewat. Menyamakan dirinya anak babi lagi, ya, permisi sama iblis. Jangan, saudaraku. Iblis itu kita hardik. Dan kita kalahkan dengan firman Tuhan seperti Tuhan Yesus katakan. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ya, kita perlu meneladani Tuhan Yesus Kristus, ya, tentang ujian, ya, bagaimana kita bisa mengalahkan ujian, ya, kita menang atas ujian. Yang perlu kita ketahui yang pertama adalah ujian itu merupakan rencana Tuhan. Lalu yang kedua saudara, ujian itu bisa dikalahkan dengan firman Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir saudara. Yang terakhir saudaraku, ujian itu mendatangkan kemuliaan. Ujian mendatangkan kemuliaan. Setelah Tuhan Yesus diuji di padang gurun, dicobai oleh iblis. Dan pada saat iblis meninggalkan Tuhan Yesus, lalu apa yang terjadi? Ayat 11 katakan begini. Lalu iblis meninggalkan Dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus.
Ini yang perlu kita ketahui, saudara. Jadi ujian itu mendatangkan kemuliaan. Setelah iblis tinggalkan Tuhan Yesus, malaikat-malaikat melayani Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dimuliakan, saudaraku. Apakah saudara mau mengalami kemuliaan dari Tuhan? Lewati ujian dengan baik, saudara. Lewati ujian dengan baik. Kalau saudara bisa mengerjakan soal-soal dengan baik dalam ujian yang engkau harus kerjakan, maka tentunya engkau akan naik tingkat. Engkau akan naik level, ya kan? Engkau akan naik kelas. Untuk itu mari saudaraku, ya, kita jalani ujian itu dengan baik. Karena pada saat sudah selesai semuanya kita jalani dengan baik, maka kita akan mengalami kemuliaan dari Tuhan. Memang pada saat kita menghadapi ujian, kadang kita bisa stres, kita bisa panas dingin, kita bisa keringat dingin, saudaraku. Ya. Saya ingat ada mahasiswa yang tesisnya itu mau diuji. Ya. Dia bilang katanya sebelum diuji itu semalaman gak bisa tidur. Apalagi pas mau diuji itu keringat dingin, saudaraku. Tapi setelah ujian itu selesai, dia merasa merdeka. Karena sudah selesai, saudaraku. Ya sebenarnya enteng-enteng saja ujian itu. Kalau kita persiapkan diri kita dengan baik untuk menghadapi ujian itu. Gampang, saudaraku, gampang. Kita bisa lalui dengan baik. Jadi ya kita sudah belajar 3 hal. Tentang menang atas ujian. Jadi kita meneladani Tuhan Yesus. Jadi yang pertama, ujian ini merupakan rencana Tuhan. Tuhan Yesus dibawa roh ke padang gurun untuk apa? Dicobai. Ya, ini rencana Tuhan. Kita teladani Tuhan Yesus. Lalu yang kedua, ujian bisa kita kalahkan dengan apa? Firman Tuhan. Tuhan Yesus katakan ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Untuk itu mari renungkan firman Tuhan, baca Alkitab tiap hari. Jangan malas membaca Alkitab, saudaraku, karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Dan yang terakhir, setelah saudara menyelesaikan ujian itu dengan baik, maka ujian itu mendatangkan kemuliaan. Untuk itu mari, kalau saat ini engkau sedang diuji, engkau sedang dibentuk oleh Tuhan, jalani dengan baik. Makanya Alkitab katakan dalam Yesaya 43 ayat 18. Yesaya 43 ayat 21 katakan begini. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasuranku. Pada akhirnya kita akan memberitakan kemuliaan Tuhan, kemasuran Tuhan. Karena kita telah menang atas ujian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita nyanyikan satu lagu pujiannya. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku, selidiki hatiku dan batinku, biarlah mataku tetap tertuju padamu. Haleluya. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadiratmu, aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Katakan ku nyanyi hosana, ku nyanyi
sana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sudah dengarkan firman Tuhan bahwa setiap kita harus menghadapi setiap ujian yang Tuhan wajibkan kita kerjakan. Karena hidup adalah ujian. Untuk itu kita perlu meneladani Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ujian itu adalah bagian dari rencana Tuhan. Untuk itu kalau saat ini saudara sedang menghadapi ujian dalam kehidupanmu, melalui apapun itu, jalani dengan baik, kerjakan dengan baik. Dan ujian bisa dikalahkan dengan firman Tuhan. Beberapa kali Tuhan Yesus dicobai oleh iblis, Tuhan Yesus selalu mengutip firman Tuhan. Ada tertulis, dan ada tertulis. Untuk itu saudara harus banyak merenungkan firman Tuhan, baca firman Tuhan, supaya firman Tuhan bisa engkau mengerti, engkau pahami. Dan firman Tuhan itulah sebagai pedang roh. Dan pada saat engkau banyak membaca firman Tuhan, maka imanmu akan mantap. Dan oleh iman itu engkau bisa mengalahkan segala panah api si jahat. Dan ingat saudaraku, setelah engkau selesai menjalankan ujian itu, maka engkau akan menang atas ujian itu. Dan pada akhirnya engkau akan mengalami kemuliaan dari Tuhan. Untuk itu pada saat sore ini, kalau saat ini saudara sedang mengalami ujian, lalu rasanya saudara menghadapi masalah yang begitu berat, begitu sulit, ada Tuhan yang selalu hadir menyertaimu. Tuhan akan menolongmu dan Tuhan akan memberikan solusi. Tuhan akan memberikan jalan keluar atas setiap masalah yang kau hadapi. Untuk itu serahkan semua kekhawatiranmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka Tuhan akan bertindak. Kalau saat ini saudara mau didoakan, letakkan tangan kananmu di dadamu dan angkat tangan kirimu ke atas sebagai tanda saudara berserah dan percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus engkau melihat setiap tangan yang terangkat pada saat ini Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun dimanapun umatmu yang saat ini sedang bergumul oleh karena apapun Tuhan. Bila engkau tolong Tuhan, engkau berikan jalan keluar, engkau sembuhkan yang sakit Tuhan, engkau berikan kelegaan yang letih lesu dan beban berat, engkau tolong yang bergumul saat ini untuk keturunan, engkau berikan keturunan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat sore ini Tuhan, dan meteraikan firman-Mu dalam loh hati kami sehingga kami terus bertumbuh, berakar dan berbuah, dan nama Bapa dipermuliakan. Dan hamba-Mu kembalikan pujian, hormat, syukur, kuasa, kemuliaan hanya bagi nama-Mu yang kudus, karena hanya Engkau yang layak menerima segalanya. Hanya demi Yesus Kristus Tuhan kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin, amin. Semua diberkati oleh firman Tuhan hari ini, amin. Kita akan memberikan persembahan. Untuk itu mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, kita sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu bukan hanya kami dengar saja, melainkan kami terapkan dalam kehidupan kami masing-masing. Bapa, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang akan memberi, agar dapat menjadi berkat bagi gereja. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan
Ya, puji Tuhan, terima kasih buat persembahan yang saudara sudah berikan untuk pekerjaan Tuhan di GBI New Life in Christ. Biarlah menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Baik, kita akan segera akhiri ibadah kita dan kita akan berjumpa kembali di besok Minggu jam 4 sore ya, di waktu yang sama untuk kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Mari sebelum kita berpisah, kita akan menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan dan kita nyanyikan satu lagu pujian, Kami Memuji Kebesaran-Mu Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya. Katakan, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu ya Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat sore ini Tuhan. Terima kasih buat lawatan-Mu dalam ibadah kami. Bila Engkau terus memberkati setiap umat-Mu yang sore ini beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Berkati keluarganya, berkati kesehatannya, berkati studinya. Berkati juga hamba-hamba-Mu yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan ini, baik sebagai worship leader, pemain musik, multimedia, dan siapapun kami yang mengambil bagian dalam pelayanan ini. Bila Engkau tambahkan urapan-Mu dan tambahkan berkat-Mu atas setiap kami, dan berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang saat ini sedang beribadah kepada Tuhan, baik melalui onsite di tempat ini maupun online ya Tuhan, melalui media sosial, dimanapun berada Tuhan. Kalau ada yang sakit Tuhan jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Kalau ada yang lemah imannya Tuhan kuatkan dalam nama Yesus. Kalau ada yang susah Tuhan hiburkan dalam nama Yesus. Bila berkat-Mu Engkau alirkan atas setiap umat-Mu dimanapun berada ya Tuhan. Engkau berkati juga bangsa kami Tuhan, lawat bangsa kami. Curahkan hujan keselamatan, hujan pertobatan atas bangsa kami. Berkati Tuhan pimpinan pemerintahan bangsa kami, dari presiden, wakil presiden, para menteri, dan seluruh aparat keamanan yang ada, dari tingkat pusat hingga daerah. Biarlah semua Engkau berikan roh takut akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dan sebelum kami berpisah, kami rindukan Engkau memberkati kami semua dengan berkat yang terbaik dari sorga. Mari kasih Tuhan permata hati Tuhan, arahkan hatimu untuk kita menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus memberkati rumah tanggamu, Tuhan Yesus memberkati kesehatanmu, Tuhan Yesus memberkati usaha dan pekerjaanmu, Tuhan Yesus memberkati studimu, Tuhan Yesus memberkati pelayananmu. Bila apa yang kau rencanakan, kau usahakan, akan selalu Tuhan Yesus buat berhasil, sehingga nama Tuhan terus dipermuliakan melalui kehidupanmu. Terimalah anugerah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita di sorga, cinta kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, oleh persekutuannya dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai saat ini, besok, hingga Yesus menyebut kita masuk dalam kehidupan kekal sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah diberkati Tuhan dan yang percaya, sama-sama katakan amin. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku.
Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Ibadah sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Shalom.